Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada praktikum basis data 1. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi kalau secara sederhananya hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Di dalam relasi ada 3 macam. Yang pertama relasi one to one, yang kedua ada relasi one to many, dan yang ketiga ada relasi many to many. Apa penjelasan dari ketiga jenis relasi ini? Kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama ada namanya relasi one to one atau satu ke satu. Maksudnya adalah relasi yang memiliki hubungan antara tabel pertama dengan tabel kedua dengan perbandingan 1:1. Contohnya di sini ada ketua dan ada tabel ketua dan ada tabel jurusan. Maksudnya di sini adalah satu jurusan dipimpin oleh satu ketua, atau di dalam kampus contohnya satu program studi atau jurusan dipimpin oleh satu ketua prodi. Tentu tidak ada jurusan yang memiliki dua ketua prodi, berarti 1:1. Oke, kita buat contohnya. Silakan teman-teman buka SQL Doc-nya. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan XMPP-nya. Nah, di sini di start di up MySQL-nya. Oke, ini sudah login. Nah, pertama kita bakal membuat database-nya dulu. Nama database-nya create database relasi misalnya. Oke, kita running. Oke, sukses, di refresh. Di sini kita udah punya tabel relasi. Double klik aja, dia bakal auto use. Kita nggak perlu lagi membuat use database. Kita cukup double klik aja, itu sudah otomatis ter-use. Selanjutnya kita bakal membuat tabel ketua dan tabel jurusan. Misalnya create tabel ketua. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian nama ketua. Nama ketua. Oh sorry, kode ketua dulu deh. Ketua varchar 10 sebagai primary key. Kemudian nama ketua varchar 25. Kemudian ada alamat misalnya varchar 50. Nah, pastikan teman-teman untuk ukurannya itu sesuaikan proporsional. Jangan menggunakan lebih dari yang dibutuhkan. Misalnya nama ketua. Nama ketua jangan dibuat menjadi 255. Sebenarnya boleh, tapi secara proporsional itu tidak boleh digunakan karena itu tidak mungkin ada nama yang melebihi dari karakter 255. Oke. Kemudian di sini alamat ketua sudah. Kemudian engine InnoDB. Oke. Kita running. Oke, sukses. Kita udah punya tabel ketua. Selanjutnya kita membuat tabel jurusan. Oke, di sini berarti kode jurusan varchar 5 misalnya, ini sebagai primary key. Yang di bawahnya kita hapus. Nama jurusan harusnya terlebih dahulu. Nama jurusan. Kemudian ketuanya siapa. Nah, untuk menghubungkan atau merelasikan antara kedua tabel ini dibutuhkan satu fitur yang namanya foreign key dan primary key. Di sini primary key-nya adalah ketua jurusan. Kode jurusan. Untuk foreign key-nya kita menggunakan kode ketua karena di tabel jurusan ada kode ketua dan di ketua ada yang namanya atribut kode ketua. Cara membuat foreign key-nya, sintaknya foreign key dalam kurung apa yang bakal kita jadiin, yaitu kode ketua. Kemudian nama reference
Nah, teman-teman bisa melakukan dengan cepat, misalnya refer, kemudian di tab aja, dia bakal autocorrect atau auto melengkapi. Kemudian nama tabelnya apa? Tabel ketua ya tadi. Kemudian diikuti dengan kode ketua. Oke, kita running. Oke, kita refresh. Di sini kita sudah memiliki dua tabel, yaitu tabel ketua dan tabel jurusan yang memiliki relasi one to one. Kenapa one to one? Karena hubungannya 1:1, yaitu satu jurusan dipimpin oleh satu ketua, atau satu ketua hanya memimpin satu jurusan. Oke, kita coba. Nah, untuk menampilkan skemanya, teman-teman bisa klik di atas nih, new skema. New skema, terus ditarik aja tabel ketua dan tabel jurusan. Nah, dia bakal menunjukkan bahwa tabel ini sudah berhubungan dengan garis ini. Oke. Nah, fungsi dari relasi ini adalah agar kita bisa memanggil data antara dua tabel. Oke, contohnya kita isi data aja, insert into ketua, value-nya apa? Misal kode ketuanya KT001, kemudian nama ketuanya Abu Rizal, kemudian alamatnya Pekanbaru. Oke. Coba kita lihat dulu di ketua. Oke, alamat oke, pas. Kita insert. Nah, oke, sukses. Kemudian kita buat dua aja deh, 002 edi. Alamat di Kampar. Oke, kita simpan. Di sini kita udah ada dua ketua. Di refresh, ada ketua pertama Abu Rizal, ketua kedua ada Edi. Nah, sedangkan di jurusan kita secara otomatisnya di sini kita isi misalnya KJ, kode jurusan 01. Nah, nama jurusan di save, nama jurusannya misal informatika. Nah, di sini kita bisa memilih langsung dari ketua yang telah terdaftar. Bisa jadi ketua 01 ataupun ketua 02. Kita anggap sebagai ketua 01. Ketua 01 memimpin jurusan dengan kode KJ01, yaitu jurusan informatika. Oke, yang kedua KJ02, jurusan perminyakan. Nah, di sini kita pilih yaitu KD02 select. Nah, yang artinya dari tabel ketua dan jurusan memiliki hubungan one to one karena satu ketua hanya dapat memimpin satu jurusan. Begitu juga sebaliknya, satu jurusan dipimpin oleh satu ketua. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggil ketua, nama ketua dan apa yang dipimpinnya? Oke, caranya seperti ini. Select nama ketua, kemudian alamat ketua, kemudian nama jurusan. From, dari kita menghubungkan kedua tabel, yaitu ketua dan jurusan. Nah, ketika gini kita coba running. Nah, kondisi ketik where, di mana kode ketua, kita membuat nama tabelnya ketua titik kode ketua sama dengan jurusan titik kode ketua. Ketika kita running, nah dia yang terbaca adalah ini.
Nama ketua adalah Abu Rizal yang memimpin jurusan informatika. Nah, itu kira-kira untuk contoh one to one. Selanjutnya adalah relasi one to many. Maksudnya adalah satu tabel bisa berhubungan dengan banyak tabel, atau tabel pertama memiliki hubungan 1 banding banyak, atau sebaliknya banyak berbanding 1. Di sini contohnya adalah dosen wali antara dosen wali dan juga mahasiswa. Maksudnya, satu dosen wali bisa mengampu atau membimbing banyak mahasiswa. Atau sebaliknya, banyak mahasiswa bisa diampu atau dibimbing oleh satu dosen wali. Nah, pada contohnya mungkin adalah dosen PA. Oke, kita masuk ke contohnya. Pertama, kita membuat untuk yang lebih dominan. Di sini dominannya adalah mahasiswa. Oke, pertama kali kita membuat create table dosen wali. Oke, kita buat atributnya. Atributnya ada kode dosen wali. Misalnya varchar 10 sebagai primary key. Ada nama dosen wali. Varchar 25. Kemudian mungkin ini aja untuk parameternya. Engine InnoDB. Oke, kita coba running. Nah, error. Oh, tidak menggunakan koma. Jadi perhatikan ya pada perintah errornya yang mana yang harus kita perbaiki. Oke, kita coba running. Oke, sukses. Kemudian kita akan membuat tabel mahasiswa, atau kita singkat MHS saja. Kemudian di sini di dalam MHS ada primary key-nya varchar. Primary key-nya adalah npm sebagai primary key. Oke, kemudian ada nama MHS varchar 25. Nah, kemudian sebagai untuk foreign key-nya adalah kode dosen wali. Di sini dia tidak lagi menjadi primary key. Ini adalah foreign key. Kemudian gimana cara kita menghubungkannya? Yaitu sama seperti tadi, yaitu menggunakan foreign key. Foreign key kode dosen wali reference. Nama tabelnya tadi dosen wali. Tab itu kode dosen wali. Oke, kita running. Oke, sukses. Kita refresh. Berarti kita sudah mempunyai tabel dosen wali dan MHS. Pertama kita harus menginput si dosen wali. Kita coba satu. Oke, nah di sini kita sudah menambahkan si dosen wali pertama. Kemudian kita mau menambahkan dosen wali kedua. Oke, berarti di sini kita sudah mempunyai 2 dosen wali. Refresh saja, Sutrisno dan Budi. Nah, di sini kita perlu menginputkan mahasiswa. Misal npm-nya 20 351001. Nama MHS-nya Rudi. Nah, kode dosen walinya bisa kita pilih sesuai yang telah terdaftar. Misal Sutrisno. Oke. 20351002 Rara misalnya. Nah, di sini kita bisa membuat dosen walinya siapa. Oke, kita anggap seperti ini contoh untuk tabel mahasiswanya. Kemudian kita ingin memanggil siapa saja yang diampu oleh wali 01. Oke, caranya select kita mau apa? npm nama MHS, kemudian nama wali. Nama dosen wali. From dari kedua tabel, yaitu dosen wali dan MHS, dengan kondisi harus sama, yaitu yang foreign key tadi.
mhs.kode dosen wali sama dengan dosen wali kode dosen wali. Oke, kita coba running. Nah, di sini ada Sutrisno membimbing si Rudi. Oke, coba kita lihat. Di sini sebentar. Di sini Sutrisno memimpin. Oh, ini karena dia belum tersave, makanya dia tidak terbaca. Oke, kita coba. Oh, sorry. Dosen wali. Oke, where in clause. Oh, ini dihapus. Kita running. Oke, nah, yang tadi tidak terbaca karena kita belum melakukan save. Sehingga kalau kita sudah save, yang terbaca adalah 2, yaitu Rudi dan Rara. Dosen walinya adalah Sutrisno. Kalau kita ingin menampilkan kode dosen wali, tinggal kita tambahkan di sini KD dosen wali. Kita running. Oh, sebentar. Oh, di sini dia ambigus. Kita harus set misalnya di dosen wali titik kode dosen wali. Oke, nah baru muncul dia WL1. Oke, itu adalah relasi one to many, yaitu satu dosen wali bisa membimbing banyak mahasiswa atau banyak mahasiswa bisa dibimbing oleh satu dosen wali.